Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi Rianti. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-16, yaitu routing topologi. Di sini terdapat materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah konfigurasi routing, kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, konfigurasi NAT permanen part 1, konfigurasi NAT permanen part 2, fixed IP address Debian router server, konfigurasi resolver. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Routing topologi adalah routing topologi yang sudah kita setup atau kita siapkan di video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Pada defaultnya, klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi. Pada defaultnya seperti 172.16.1.0/24 dengan 192.168.56.0/24. Ini adalah IP yang berbeda, sehingga mereka tidak akan bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192 dengan 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan, maka kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi, karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping dengan server. Ini saya coba ping 10.10.10.2, maka pasti tidak akan bisa. Namun server 1 pastinya bisa ke server 2, karena mereka tidak membutuhkan router, karena mereka pada IP address yang sama ya. Ini saya pastikan dulu Debian server dengan Ubuntu server memiliki IP address 10.10.10.2, dan Ubuntu server memiliki IP address 10.10.10.3. Saya ping ke Ubuntu server ping 10.10.10. Nah, ini bisa ya. Itu juga dengan Debian server bisa ya, karena mereka pada network yang sama. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Pertama-tama kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu ketikkan nano/etc/sysctl.conf. Kita cari net.ipv4 IP forward. Dia sudah masuk dalam sysctl.conf, namun dia belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena net.ipv4 IP forward masih berada di dalam komen. Yang membuat dia berada di komentar adalah pagar. Ini kita hapus, maka dia baru bisa difungsikan. Karena kalau misal ada tulisan yang berada pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen, tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Ctrl+X Y lalu enter. Di sini saya akan coba pastikan lagi bahwa tadi sudah tersave ya. Di sini saya ketikkan perintah nano/sysctl.conf. Oke, di sini seharusnya sudah bisa difungsikan. Ctrl+X Y lalu enter. Lalu step selanjutnya yaitu kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl -p enter. Dan sekarang konfigurasi routingnya sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu klien bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita coba ping 10.10.3, sudah bisa ya, yang mana sebelumnya itu belum bisa. Di sini kita pastikan bahwa di awal kita coba bahwa Debian server tidak bisa ping ke IP address Ubuntu klien. Sekarang kita coba lagi Debian server ping 172.16.1.2. Oke, sekarang sudah bisa ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Jadi apa maksud dari share internet connection ini? Jadi kita akan membuat Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa? Karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network mode NAT, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita lihat saja VirtualBox pada bagian router settings. Adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS ya,
yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet kecuali ATK2-nya kita ganti ke mode NAT baru bisa. Sedangkan jika menggunakan virtual host only, itu router hanya akan terhubung ke host OS aja. Pada materi kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia host only adapter, yang mana itu membuat router Debian hanya terhubung ke host OS saja. Oke, kita langsung saja pastikan bahwa router Debian tidak bisa untuk ping 88 ya. Ini merupakan internet. Caranya pertama pastikan bahwa internet teman-teman sudah terkoneksi. Buka control panel, lalu network and internet. Network and connection. Klik Wi-Fi, properties. Di sini baru kita bisa pilih opsi VirtualBox host only network. Oke, lalu yes. Kita lihat pada VirtualBox host only network details, dan teman-teman melakukan share connection ke interface VirtualBox host only network. Itu pasti IP-nya akan berubah, yang mana sebelumnya 56.0 berubah 192.168.137.0, yang mana ini membuat Debian router pasti memiliki IP yang berbeda. Nah, belum berubah ya. Kalau emang tidak berubah, kita bisa ubah secara manual. Jika nano/etc/network/interface. Lalu di sini kita buat jadi static. Tambahkan ifs and post3 in static, addressnya juga dan networknya juga ya. Ini adalah IP dari VirtualBox host only network. ctrlx, ya lalu enter. Di sini kita restart sistem CTL, restart networking. Sekarang kita if up and post3. Sekarang kita lihat IP address. Di sini ada dua, yaitu 168.56 dari DHCP dan 168.137.10. Saya clear. Sebelumnya kita pastikan untuk ngeping host OS, ingat-ingat karena di host OS terdapat firewall, maka kita harus matikan firewall-nya terlebih dahulu ke Windows Firewall, lalu turn off. Oke, di sini sekarang kita coba ping ke internet, ping 888, udah berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Begitu juga dengan IP public ke privat. Kita akan coba untuk menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat ini, yaitu 172.16.10.10.10.0 ke IP public. Jadi kita anggap IP public 192.168.137.0, yang mana nantinya akan membuat klien Ubuntu server 1 dan 2 bisa ping ke internet. Di sini pastikan dulu bahwa router masih tetap bisa mendapatkan akses internet. Kita ping 888. Oke, berhasil ya. Di sini pastikan klien Ubuntu belum bisa ping ke internet. Begitu juga dengan Ubuntu server. Oke, di sini tidak bisa ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat 3 VM bisa mendapatkan akses internet dengan IP ini. 172.16.1.0 diterjemah ke IP yang mengarah ke host OS atau internet 192.168.137.0. Karena router Debian sendiri untuk menuju ke internet, dia melalui 192.168.137.1. Konfigurasinya adalah IP tables min T, NAT min A, port routing min O, and post3 min C, masquerade. Ini adalah interface-nya. Nah, di sini IP tables-nya command not found. Kenapa? Karena kita belum menginstal perintah IP tables, yang mana seharusnya kita harus install dulu. Sebelum kita install IP tables, kita harus memasukkan file Debian agar bisa install sebuah fitur. Nah, kalian harus menggunakan DVD ya, DVD file Debian. Sini kita ketikkan apt min cd-rom. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan instalasi IP tables. apt min get install IP tables.
Nah, ini sudah ya, maka output IP tables not found akan hilang atau tidak ada lagi karena IP tables sudah ditemukan dan bisa digunakan. Langsung saja kita konfigurasi NAT-nya. IP tables maintain NAT A. Kita cek apakah router bisa mendapatkan internet ping 88. Oke, ini bisa ya. Sekarang Ubuntu desktop, yang mana sebelumnya dia tidak berhasil karena belum dikonfigurasi NAT. Kita coba Ubuntu server. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Di sini saya langsung masuk ke Debian router ya. Sini kita coba ping 88 dan dia berhasil. Sekarang coba juga pada Ubuntu client. Oke, masih berjalan ya. Nah, jika kita hanya konfigurasi NAT yang kita lakukan pada materi sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika VM tersebut nyala. Dan ketika mati dan dinyalakan kembali, maka NAT tersebut akan mati, sehingga kita harus konfigurasi ulang. Itu disebut tidak permanen. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi NAT permanen yang nantinya seluruh perangkat ini tetap bisa mendapatkan NAT walaupun router Debian sempat mati. Kita ketikkan perintah iptables min save tanda lebih dari /etc iptables/roles.v4, yang mana ini menyimpan konfigurasi iptables. Ini no such file or directory, yang mana kita belum memiliki directory iptables. Kita buat dulu dengan perintah mkdir/etc, lalu lakukan kembali konfigurasi yang di atas iptables save. Sekarang kita lihat dengan perintah cat/etc. Nah, ini dia konfigurasi NAT kita. Dia sudah disimpan di directory iptables. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Di sini kita belum selesai dalam konfigurasi NAT permanen, maka setelah konfigurasi NAT part 2 ini dilakukan, maka NAT itu akan berjalan walaupun router Debian ini mati atau power off ya. Dan jika diaktifkan kembali, NAT-nya akan berjalan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu konfigurasi ulang. Kita masuk ke root, lalu nano/etc/apt-search.list. Lalu di sini teman-teman bisa hapus pagarnya ya, hingga dia bisa keluar dari komentar. Kalau misal punya teman-teman tampilannya tidak ada dep https, maka bisa ditulis secara manual ya, x, lalu enter, lalu ketikkan perintah cat/etc/apt/search. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita update apt update. Jadi konfigurasi NAT ini disimpan ke dalam directory iptables. Kita coba ping di Ubuntu client. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fix IP address Debian router server. Di sini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka otomatis IP tersebut hilang. IP address di sini ada endpoint 9, 8, dan 3 ya. Namun jika kita power off, maka dia akan hilang. Dan kita harus if off kembali. Di sini kita bisa lakukan konfigurasi agar IP address kita tidak hilang dengan perintah nano/etc/network interface. Di sini kita harus menambahkan perintah auto endpoint 3, 8, dan juga 9. Sudah bisa ctrl X, Y, lalu enter. Juga di Debian server, lakukan hal yang sama ya, nano/etc/network. List auto endpoint 3,
Sehingga nanti jika kedua ini mati dan nyala lagi, maka IP-nya akan tetap ada, maka tidak perlu melakukan off kembali. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi resolver. Di sini kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet, yang mana jika kita hanya bisa melakukan ping 8888, itu belum tentu kita mendapatkan akses internet. Karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet adalah kita bisa ping ke google.com ya. Kita coba di Debian router. Ping google.com. Nah, ini bisa ya. Lalu kita coba di Debian server juga. Nah, ini bisa. Tapi jika di Ubuntu desktop ini belum bisa. Berarti belum mendapatkan internet. Di sini kita bisa konfigurasi pada perintah nano sudo nano /etc/resolve.conf. Pada konfigurasi name server 127 kita tambahkan pagar. Itu berarti server kita diarahkan ke lokal, bukan server Google. Lalu enter. Di sini kita tambahkan name server 8.8.8.8. ctrl+x y lalu enter. Sekarang kita coba ping google.com di Ubuntu-nya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa masuk ke Ubuntu Desktop Client. Masukkan perintah seperti tadi, yaitu sudo nano /etc/resolve.conf. Setelah itu kita coba konfigurasi, kita kasih tanda pagar di sebelah name server 127, lalu enter, dan berikan nama name server 8.8.8. ctrl+x y lalu enter. Dan kita coba komen dengan ping google.com. Nah, dan ini sudah berhasil ya teman-teman.